Hidup ini ada baik, ada buruk, ada gelap, ada terang, dan manusia silahkan milih, ada kebebasan. Oke, jadi setiap orang bebas untuk milih. Silahkan. Kalau kamu baik, itu pilihanmu sendiri. Kalau kamu jelek, pilihanmu sendiri. Jangan mengkambing hitamkan Tuhan. Kan kita sering Tuhan jadi kambing hitam. Apa-apa, ya sudah takdirnya gini Pak, sudah nasnya kayak gini Pak. Itu mengkambing hitamkan Tuhan. Bahkan katanya orang Zoroaster, enggak, kita itu bebas kok. Kenapa kok nilaimu jelek? Ya karena kamu males, kan simple. Kamu kan gak bisa, loh males saya itu kan sudah takdirnya Allah Pak. Enggak iso ngono. Kalau ada Umar bin Khattab, kamu bisa dipukuli itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Mulai malam ini kita nyampe ke sesi apa ya jenenge? Ya, sebut aja manusia-manusia langit. Ya wis. Manusia-manusia langitan. Bulan ini aja, Januari. Nanti season kedua kapan-kapan kita lanjut. Karena banyak manusia-manusia langit itu. Kalau malam ini Zarathustra, referensi saya tidak bisa ke langsung Avesta. Avesta itu kitab sucinya orang Zoroaster. Seandainya ada juga saya tidak akan paham. Wong bahasanya bahasa Persia, jadi tak ambil dari yang pertama, Sufi besar Persia, Abul Hakim Firdausi, yang nulis Shahnameh. Dan yang kedua tak ambil dari India. Ada seorang intelektual namanya B.S. Murty. Orang ini meneliti ajaran-ajarannya Zarathustra selama 47 tahun. Dan bukunya diterbitkan tahun 81. Judulnya persis bukunya Nietzsche, Thus Sprach Zarathustra. Thus spake Zarathustra kalau pakai bahasa Inggris. Jadi judulnya sama, cuma kalau Nietzsche bukunya itu fiksi, imajinasi. Kalau B.S. Murty ini langsung dari Avesta. Dia menjelajahi ajaran-ajarannya. Dan nanti malam ini kita agak masuk ke sana. Agak masuk ke ajarannya, bukan teologinya ya. Saya nggak akan ngomong ada berapa sekte Zarathustra, kemudian cara ibadahnya, ritualnya gimana. Yang paling terkenal dari Zoroaster itu kan ibadah, cara dia menguburkan mayat. Kalau bagi orang Zoroaster lama, kalau sekarang sudah mulai dikubur di bumi. Kalau zaman dulu nggak boleh. Orang mati itu dibakar, dikubur, atau yang sejenis itu. Kalau dikubur mengotori bumi, kalau dibakar mengotori api. Jadi dibikinkan semacam tempat kayak panggung itu tinggi, terus mayatnya ditaruh di atas itu. Kalau ada burung pemakan bangkai datang ya dimakan, kalau enggak ya dibiarin aja sampai habis, tinggal tulang. Dulu tapi. Dan masih ada beberapa ritual yang lain. Oke, bismillah. Saya hampir setengah yakin kalian masih asing dengan orang ini. Hampir setengah lagi. Jadi saya harus pelan-pelan ngomongnya. Kamu ngerti ini pokoknya penyembah api gitu aja biasanya. Padahal jangan salah,
Zoroaster itu di banyak referensi disebut dialah monoteis pertama. Jadi agama yang punya satu Tuhan satu-satunya pertama itu Zoroastrian. Oke. Ya lahirnya di Persia. Rasnya ras Arya. Saya tidak tahu ilmu geografimu kayak gimana, tapi manusia itu kan rasnya, ras paling populer kan 3. Ada Mongoloid, ada Kaukasoid, yang ketiga Negroid. Terus ada ras-ras khusus kayak Australia itu ada Australoid, kemudian di Jepang ada Ainu dan yang sejenisnya. Kalau kita ini ras kuning, Mongoloid. Ada juga yang hitam, tapi hitamnya kan hitam khas Indonesia, bukan hitam Negroid. Kalau hitam Negroid itu mungkin Indonesia Timur, khas Negro. Ada nggak yang hitam sini? Nggak lah ya. Kalau Jawa itu kan bukan hitam tapi coklat. Ya coklat gosong lah. Rodo peteng itu kan coklatnya gosong. Nah, orang-orang nanti yang merintis Zarathustra ini kan ya rasnya pasti Kaukasoid. Jadi Kaukasoid itu nanti di Eropa Timur itu ada 2-3 suku yang satu ketika dia melakukan ya sekitar abad-abad ya 6.000 lah, 6.000 sebelum Masehi, 3.000, 6.000 sebelum Masehi yang mengembara. Mereka pecah-pecah kemudian mengembara ke selatan, kemudian berhenti di Eropa sekarang. Yang terkenal itu Romawi dan Yunani. Nanti beberapa di antaranya ada tinggal di pegunungan, namanya pegunungan Kaukakus. Itu nanti yang sehingga mereka disebut ras Kaukasoid. Nah, yang tinggal di atas gunung ini menyebut diri mereka orang-orang yang tinggal di tempat yang tinggi. Kemudian diringkas jadi orang-orang yang tinggi. Orang-orang yang tinggi kalau pakai bahasa mereka namanya Aryan. Itu nanti sehingga mereka disebut ras Arya. Nanti kelompok ini nanti jalan lagi ke selatan, nyampe lah ke Persia. Persia itu tidak cuma Iran, termasuk Afghanistan dan sekitarnya. Kemudian beberapa melanjutkan sampai ke India bagian utara. Disitulah nanti lahir sekitar abad-abad 600 sebelum Masehi, satu zaman dengan era lahirnya filsafat di Yunani. Zaman Pitagoras dan kawan-kawan lahirlah Zarathustra. Dan menurut sejarah Zarathustra ini adalah gurunya Pitagoras. Yang Pitagoras ini nanti membuka cabang mistik versi Yunani yang melahirkan aliran namanya Hermetisme. Yang cabang rasionalnya itu kan nanti jadi hermeneutik, itu inspirasi dewanya sama Hermes. Jadi itu dia orang besar, ya terkenal lah. Puncak ajarannya nanti ketika ada, jadi Iran itu kan nanti ada 3 dinasti besar sebelum Islam datang. Achaemenian, kemudian Parsian, dan yang ketiga Sasanian. Nah ini hidupnya di dinasti Achaemenian yang awal. Rajanya yang paling terkenal namanya Cyrus kedua, yang terkenal adil, terkenal bijaksana, dan menguasai hampir setengahnya dunia. Seluruh Asia dikuasai, kemudian Eropa sebagian dikuasai. Namanya Cyrus kedua, dikenal adil, dan bagi banyak mufassir sebenarnya Iskandar Zulkarnain yang menutup, yang bikin tembok menghalangi Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya bukan Alexander the Great Eropa itu, tapi Cyrus kedua ini. Dan Cyrus kedua ini punya jasa besar terhadap orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kan
Iki paling dongeng tok isine ya ndak apa-apa lah kalian rodong ndak ngerti sejarah ndak apa-apa. Orang Yahudi itu kan puncaknya zaman Nabi Sulaiman yang nanti dikenal dengan Solomon Temple, kemudian Masjidil Aqsa dan lain-lain. Pada sekitar tahun-tahun 700-an sebelum Masehi, tahun-tahun itu dia kan setelah meninggalnya Nabi Sulaiman, Yahudi itu kan pecah jadi dua. 12 suku anak-anaknya Nabi Yakub itu kan pecah jadi dua suku besar. Yang utara 10 suku itu Israel, kemudian yang selatan suku Yudea hanya 2 suku. Tapi dua-duanya nanti habis. Yang suku Israel digempur oleh dinasti Assyria, Raja Assyria zaman itu. Sementara yang Yudea dihabiskan oleh Nebukadnezar dari Babilonia. Semuanya dijadikan budak, tidak ada yang selamat satupun. Terus datanglah Cyrus II ini membebaskan mereka, dan Cyrus II ini bisa menaklukkan Babilonia dan menyelamatkan orang-orang Yahudi. Mereka dikembalikan, diperbolehkan membangun lagi kuil Solomon, dikembalikan lagi ke tanah tumpah darahnya. Jadi jasanya besar. Dan inilah nanti mungkin ada banyak sekali ajaran-ajarannya Zoroaster, Zarathustra yang masuk. Entah itu sengaja apa enggak, atau hanya mirip saja, tapi isinya meh podo sama ajaran 3 monoteisme besar hari ini: Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nanti ajaran-ajarannya mirip. Termasuk yang saya ingat setan. Setan itu istilah dari bahasa Persia dulunya. Sebelumnya orang Yahudi tidak mengenal istilah setan. Kalau menyebut kejahatan, kejelekan biasanya pakai istilah ular. Tapi setelah kenal dengan Zoroaster, kenal istilah setan. Termasuk paradise. Itu sebenarnya istilah dari bahasa Persia juga, nanti jadi bahasa Inggris jadi paradise, masuk ke Arab jadi Firdaus, ya kan, surga. Termasuk juga di agama Zarathustra ada kisah semacam Isra Mi'raj. Jadi ada tokoh agama yang dinaikkan oleh Tuhannya, ya. Kalau kita sekarang kan namanya Allah, mengunjungi surga, mengunjungi neraka, muter-muter di akhirat, terus balik lagi selama 1 malam. Persis kisahnya. Tapi kisah ini berabad-abad jauh sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj sudah ada. Kemudian orang Zoroaster juga kenal Sirotol Mustaqim. Jadi katanya orang Zoroaster, orang mati itu 3-4 hari masih ada di jasadnya, tapi nanti hari ke-5 dia akan masuk ke dunia akhirat, disuruh menyeberang. Jembatannya namanya jembatan Sinfon. Jadi jembatan ini kalau orangnya baik, jembatannya lebar. Kalau orangnya jahat, jembatannya jadi sempit. Dan kalau gagal lewat ke situ, dia akan masuk ke dunia bawah yang penuh dengan kemurungan dan kesedihan. Jadi yuk, kita menyebutnya neraka. Tapi nerakanya orang Zoroaster gambarannya nggak kayak neraka kita. Pokoknya di situ isinya sumpek, remeng-remeng, galau, pokoknya isinya perasaan yang nggak enak semua, kebetean dan kegalauan ngumpul di situ. Itulah neraka. Gambarannya orang Zoroaster. Kalau di Islam kan neraka itu pokoknya di sana ada apinya, ada peralatan tukang lengkap di sana untuk ya kan ada palu, lenggis, pokoknya ada di sana semua. Kalau orang Zoroaster gambarannya beda. Terus kalau yang sukses nanti masuk ke surga. Oke, itu contoh-contoh bagaimana ajaran Zarathustra itu dekat sama ajaran monoteis, atau jangan-jangan memang sumbernya sama.
Cuma hanya kita nggak banyak kenal. Kita kenalnya Majusi aja. Di Al-Quran memang disebut Majusi. Tapi jangan salah, Majusi itu Majus itu agama yang diberontak oleh Zarathustra. Agama pagan, politeis, sebelum lahirnya Zoroaster. Sehingga si Zarathustra ini termasuk mujaddid, pembaharu, nabi yang membawa ajaran baru, sehingga dia dimusuhi. Riwayatnya agak mirip riwayatnya Nabi Muhammad. Jadi Zoroaster, Zarathustra ini umur 15 tahun dia jadi rohaniwan, jadi ulama agamanya sendiri, agama sebelum lahir Zoroaster. Cuma dia tidak puas. 15 tahun sudah jadi kiai. Kalian masih ABG, orang ngerti apa-apa. Dia sudah jadi ulama besar. Umur 20 tahun dia pamit ke orang tuanya, pingin mengembara, mencari kebenaran, karena dia nggak puas sama agamanya sendiri. Dan ini dilakukan selama 10 tahun. Sampai umur 30 baru dia dapat pencerahan. Ya, gambaran pencerahannya kalau di buku-buku dia semacam ketemu cahaya yang luar biasa, kemudian dapat banyak inspirasi. Setelah itu dia bertekad untuk mendakwahkan ajarannya. Cuma 10 tahun dia dakwah, pengikutnya hanya 1. Sepupunya sendiri. Ya, 10 tahun itu. Jadi sampai dia umur 40. Ya, bandingkan dengan Nabi kita Muhammad kan, di antara yang Islam awal kan juga sepupunya sendiri, Ali. Nah, setelah itu baru ajaran ini berkembang ketika Zarathustra berafiliasi dengan seorang raja di daerah Iran Utara. Saya agak lupa namanya. Tapi raja inilah nanti yang mulai mempopulerkan ajaran Zoroaster. Sampai hari ini berkembang. Dan agama paling tua yang hari ini masih hidup bagi banyak orang itu ya Zoroaster. Meskipun pengikutnya tidak sampai 1 juta, hitungannya masih ratusan ribu. Karena pusatnya Iran, ya kebanyakan kan sudah Muslim. Jadi Zoroaster itu, kalau katanya Will Durant yang nulis sejarah agama-agama, itu agama yang tidak bisa dibunuh. Dia dihabisi oleh Romawi, tapi juga Zoroasternya masih hidup. Islam datang dihabisi oleh Islam, tapi Zoroasternya masih hidup. Jadi hari ini banyak yang tinggal di Iran, meskipun nggak terlalu banyak. Mungkin lebih banyak yang tinggal di daerah India. Makanya tadi B.S. Murty tadi ya termasuk yang dari daerah India. Jadi itulah Zarathustra. Dia orang besar, mitos-mitosnya banyak. Ada mitos yang cerita bahwa Zarathustra ini begitu lahir dia nggak nangis, tapi ketawa. Nggak ada kan, bagi kamu kan aneh, bayi mesti nangis, enggak. Katanya kalau Zarathustra ini lahirnya begitu lahir langsung ketawa. Dan ada cerita juga dia mirip Isa. Jadi dia lahir tidak ada bapaknya. Ibunya perawan yang suci lah di era itu, yang tiba-tiba hamil, kemudian anaknya lahir, anaknya ketawa. Meskipun ada juga yang cerita ya ada bapaknya, ada nama bapaknya juga. Cuma karena memang referensinya simpang siur, ya sampai hari ini mungkin referensi tepatnya gimana banyak orang tidak tahu. Kalau cerita-cerita kemukjizatannya banyak, silahkan dicari sendiri. Dia bisa menaklukkan segala jenis binatang. Tidak cuma ngajak ngomong kayak Nabi Sulaiman. Kalau ada masalah dengan binatang, dia selalu dibela oleh binatang yang lain. Pokoknya banyak cerita-ceritanya, cuma kita nggak akan sibuk di situ. Kalau sibuk di situ jadinya dongeng. Kapan-kapan aja kalau dongeng, atau di luar ini eman-eman. Kita kan mau fokus ke pemikirannya. Ada hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari seorang Zarathustra, tokoh besar pada zamannya. Selama ini kan kita hanya kenal penyembah api gitu aja. Sebenarnya bukan apinya yang disembah. Sama kayak kalian ngomong orang Hindu nyembah patung.
Itu kan pasti bukan patungnya yang disembah. Kalau di agama namanya ikonoklasme. Jadi isme-isme yang berhubungan dengan ikon. Ikonnya mereka itu api. Sama lah kayak kita. Meskipun gak persis, kita punya ikon Ka'bah. Mereka punya ikon api. Tapi yang disembah pasti bukan apinya. Mereka punya Tuhan sendiri yang disebut Ahura Mazda, atau kadang disebut, kamu bacanya Ahura Mazda. Dan Tuhan ini nanti punya, kamu menyebutnya ada Tuhan jelek, Tuhan jahat biasanya. Sebenarnya bukan Tuhan jahat. Jadi ideologi Zoroaster adalah agama pertama yang memperkenalkan kalau kita hari ini malaikat. Jadi Ahura Mazda itu menciptakan makhluk-makhluk untuk membantu pekerjaannya, namanya Mangyu. Nanti Mangyu ini ada yang jahat, namanya Angura Manyu. Yang jahat ini nanti, yang jahat ini yang berontak terhadap Ahura Mazda, berontak pada Tuhan yang maha baik. Sama kayak iblis sama setan itu loh. Aslinya dia malaikat tapi terus berontak. Namanya Angura Manyu. Jenis malaikat yang jahat itu di Zoroaster disebut Devata. Devata itu nanti diserap oleh tradisi Hindu disebut dewa, termasuk masuk ke Jawa. Oke, jadi itu gambarannya. Yang jelas khazanah spiritual besar dunia harus melewati Zarathustra dan Zoroaster. Makanya harus saya selake ngomong ini sebelum nanti masuk ke India, sebelum masuk ke Jawa, ke Eropa, dan lain-lain. Oke, itu gambarnya imajinatif, tidak apa-apa ya. Kalau di internet gambarnya kamu ketemunya itu pasti. Karena memang 600 tahun sebelum Masehi ya tidak ada selfie, tidak ada foto. Jadi itu dikira-kira wae zaman itu. Ya mesti nggak jubahan sebagus itu, nggak pakai baju seindah itu. Ya sesuai zaman itu. Cuma itu gambarnya sekarang. Oke, bismillah. Setengah jam lebih ya saya cerita tentang Zoroaster. Kita masuk, kita cari hikmah apa yang bisa kita ambil dari seorang Zoroaster. Saya ingin ngomong sedikit sebelum masuk ke sana. Perhatikan bahwa hampir di semua tradisi mistik agama-agama, api dan cahaya itu selalu jadi simbol ketuhanan. Tidak cuma Zoroaster. Jadi tidak luar biasa kalau mereka dalam ritualnya menggunakan media api. Jadi kalau di Hindu itu api disebut bahkan jadi dewa, namanya yang Agni. Nabi Musa waktu dialog sama Allah, ilustrasinya ya kan, Allah menampakkan diri itu api. Kemudian Isa atau Yesus juga pernah menyebut, kenalilah kerajaan Tuhan dan Tuhan dalam dirimu. Dan simbolisasinya api dan cahaya. Ayat Al-Quran juga banyak yang ngomong simbolnya Allah itu cahaya. Allahu nurus samawati wal ard, itu kan cahaya. Bahkan disimbolkan semacam pelita. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujaja, dan seterusnya. Jadi api dan cahaya. Kalau di agama Hindu itu disebut pelita, cahaya ilahi. Kalau di agama Buddha disebut pencerahan, nirwana, dan seterusnya. Jadi tidak ada luar biasanya. Kamu nggak harus heran kok ada yang nyembah api. Karena memang cahaya itu manifestasi visual paling dekat dengan cahaya itu api. Bahkan zaman dulu sampai karena
cahaya dan api, terus ketemunya matahari. Akhirnya ada banyak suku-suku tertentu yang disembah matahari. Bukan urusan kok bodoh banget ya matahari itu bisa apa, kan harusnya yang menciptakan matahari kan gitu. Tapi jalan pikirannya mereka begitu. Termasuk yang paling terkenal Ratu Saba yang disebut dalam Al-Quran. Itu kan Kila juga menyembah matahari. Sebenarnya fokusnya pada simbolisme api dan cahaya, termasuk beberapa agama Jepang. Jadi api dan cahaya itu membacanya simbolisme, bukan Tuhannya. Jangan disebut orang Zoroaster menyembah api, enggak. Kalau kamu sebut itu mereka marah. Sama kayak kamu dibilang orang Islam menyembah Ka'bah, kan enggak. Atau jangan-jangan kamu mau jawab iya, dimarahi orang banyak kamu. Jadi itu simbolisme. Karena mereka punya Tuhan sendiri, kita punya Allah, mereka punya Ahurmas. Oke. Secara umum ajaran-ajarannya Zoroaster, yang pertama adalah kebebasan manusia untuk memilih. Bebas mikir, bebas milih. Jangan salah, ini maju sekian ribu abad. Hari ini masih banyak orang yang tidak percaya dengan kebebasan manusia. Tapi jauh sebelumnya Zoroaster sudah bilang bahwa hidup ini ada baik, ada buruk, ada gelap, ada terang, dan manusia silahkan milih. Ada kebebasan. Oke, jadi setiap orang bebas untuk milih. Silahkan. Kalau kamu baik, itu pilihanmu sendiri. Kalau kamu jelek, pilihanmu sendiri. Jangan mengkambing hitamkan Tuhan. Kan kita sering Tuhan jadi kambing hitam. Apa-apa, ya sudah takdirnya gini Pak, sudah nasnya kayak gini Pak. Itu mengkambing hitamkan Tuhan. Bahkan katanya orang Zoroaster, enggak, kita itu bebas kok. Kenapa kok nilaimu jelek? Ya karena kamu males, kan simple. Kamu kan gak bisa. Loh, males saya itu kan sudah takdirnya Allah Pak. Nggak iso ngono. Kalau ada Umar bin Khattab, kamu bisa dipukuli itu. Ya kan? Karena ada maling yang kecekel terus dia, loh kok saya ditangkap ini gimana? Saya maling ini kan sudah takdirnya Allah. Nah, terus Umar bin Khattab bilang, ya saya mukuli kamu juga takdirnya Allah. Jadi kamu bonyok semua juga takdirnya Allah. Oke, jadi gayanya orang Majusi, orang Zoroaster nanti menginspirasi beberapa kalangan di dunia Islam belakangan melahirkan kelompok namanya Qadariyah. Makanya ada hadis yang bagi beberapa kalangan hadis do'if. Ya, meskipun itu do'if kan berarti dibikin oleh ulama tertentu pada zamannya yang bilang Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Orang Qadariyah itu majusinya umat Islam. Maksudnya apa sih? Karena orang Qadariyah memfatwakan kebebasan manusia. Dan ajarannya Zoroaster itu manusia itu bebas. Mirip. Sehingga ada ulama yang bilang dan menisbatkan fatwanya itu ke Nabi. Padahal Qadariyah itu munculnya jauh setelah Nabi meninggal. Jadi secara matan kalau Nabi bilang Al-Qadariyah itu majusuatil ummah, itu dipertanyakan. Tapi itu menunjukkan bahwa memang ada kemiripan antara Qadariyah sama Majusi. Terus implikasinya apa? Berarti baik buruknya manusia, sukses tidaknya manusia, itu kuncinya ada di manusia itu sendiri. Dan besok akan ada hari pembalasan. Kalau manusia milih yang baik, ya besok sukses menyeberang Sirotol Mustaqim, versinya orang Zoroaster. Kalau tidak sukses, ya kamu akan jatuh ke neraka, versinya mereka. Itu
Pesan yang kedua, pesannya Zoroaster yang ketiga, ini pesan umum ya, kita belum masuk ke detail. Jadi dunia ini hakikatnya baik, maka jangan lari dari dunia, jangan menghindar dari dunia, jangan anti dunia. Dunia ini diciptakan oleh Allah. Kalau kamu benci dunia, berarti benci yang menciptakan dunia. Ya kan? Ini kadang-kadang kan kita agak kebablasan. Yuk, jangan tergoda oleh dunia, tapi jangan benci oleh dunia. Tidak tergoda itu bukan berarti terus benci. Ini yang kadang-kadang kita salah paham. Katanya orang Zoroaster, benci dengan ciptaan berarti benci dengan penciptanya. Saya benci Pak hidup dunia ini rusak semua. Loh, dunia yang ciptain siapa? Allah lah. Berarti kamu benci juga sama Allah. Tidak boleh hidup dengan menyangkal dunia. Kita harus hidup di dunia, menerima dunia sesuai keadaannya. Itulah perwujudan rasa ridho dan syukur kita pada Tuhan. Versinya orang Zoroaster. Saya sebut versinya orang Zoroaster. Kalau kamu merasa cocok, ya ambillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Karena kadang-kadang kalau di tradisi studi agama ini namanya passing out. Kita keluar sebentar dari kotak kita, kita menjelajahi kotak yang lain, nanti kembali ke kotak kita lagi dengan wawasan yang lebih baru dan segar. Itu namanya passing out. Tidak apa-apa, jangan takut. Wah, nanti belajar Zoroaster saya jadinya murtad Pak, menganggap semua agama benar. Tidak akan nyampe ke sana, percayalah. Wong kamu belajar ateis Nietzsche kan nggak jadi ateis toh. Kalau urusan malas sholat ya aslinya memang ngono. Tidak ada hubungannya sama Nietzsche. Jadi hiduplah di dunia, terimalah dunia ini apa adanya, baik dan buruknya, ikhlaslah. Jangan menggugat yang bikin dunia. Katanya orang Zoroaster. Terus karena tadi manusia punya kuasa, punya kebebasan, ya kalau dunianya rusak, ya harus diperbaiki. Cuma perbaikan itu tidak bisa sendiri-sendiri, harus bareng-bareng. Nggak mungkin 1-2 pencerahan itu. Kalau 1-2 efeknya ya hanya dimiliki oleh 1-2 orang, harus bareng-bareng. Sejago apapun kiai, ulama, umarok, kalau umatnya, rakyatnya tidak ikut tercerahkan, tidak ikut jago juga, tidak akan terjadi perubahan. Kamu ganti presiden setahun 3 kali, tidak akan ngubah Indonesia kalau kamunya sendiri tidak ikut bareng-bareng ngubah Indonesia. Itu ajaran-ajaran pokoknya Zoroaster. Jadi ajaran sosialnya orang harus berubah bareng-bareng ke arah yang lebih baik. Ajarannya tentang realitas, realitas itu harus diterima, jangan ditolak, jangan melarikan diri dari dunia. Ajaran utamanya tentang manusia, manusia itu bebas, milih. Jadi pesan-pesan utamanya itu Zoroastrianisme, di luar liturginya, di luar ritual-ritualnya. Oke. Ini sahadatnya. Sahadatnya sangat bermoral, kaidah-kaidah moral. Saya tidak tahu membacanya gimana, aku tidak ngerti ya bahasa anunya, ngerti terjemahan itu. Ada huk mata sama huk ukta sama huk warsta. Mungkin huk itu artinya benar. Mungkin pikiran yang benar, kata-kata yang benar, dan perilaku yang benar. Diingat-ingat urutannya ya. Jangan dibalik. Hidupmu akan bagus, baik, sukses, beres. Pertama-tama pikiranmu harus beres dulu.
Mikirmu harus benar dulu. Kalau mikirnya ndak jelas ya, omonganmu ndak jelas, perilakumu ndak jelas. Karena kata-kata dan perilaku itu buahnya pikiran. Jaga sebaik-baiknya. Jangan sampai pikiranmu itu mubadir, nyeleweng, ndak kepake. Eman-eman itu separuhnya bekalnya wahyu dari Allah itu kan 50-50. Ada yang tertulis Al-Quran, ada yang kauniyah. Yang kauniyah itu bacanya harus pakai akal. Nabi ketika disuruh Iqra itu Al-Quran belum jadi, belum ada. Iqra pasti pakai akal, baca realitas. Jadi pikiran yang benar, hukmata. Maka kalau ada yang tanya, apa sih gunanya kamu ngaji filsafat itu? Latihan mikir yang benar. Kelihatannya simpel, tapi kunci nyawanya hidupmu ada di pikiran. Kalau fisikmu sakit, apa aja dari fisik yang sakit tidak akan merubah statusmu dari manusia. Tapi begitu akalmu yang sakit, status kemanusiaanmu dipertanyakan. Ya kan? Jadi mikir dulu yang benar. Kalau sudah mikir yang benar, baru kamu bisa ngomong yang benar. Kalau omonganmu sudah benar, perilakumu juga harus benar. Jadi konsisten tiga-tiganya. Kata-kata benar gak ada gunanya kalau perilaku tidak benar. Kata-kata benar, pikiran gak benar itu biasanya trik. Trik itu maksudnya ya acting. Kayak artis itu loh. Artis itu kan kelihatan bagus, mungkin kadang acting jadi wali, kadang acting jadi ulama, kadang acting jadi pejuang. Ya cuma acting. Dia cuma ngapalin skrip, menjalankan skenario-nya orang. Pikirannya nggak jalan. Tidak diawali dari pikirannya sendiri. Maka hidup jangan terlalu banyak acting. Jadi dirimu sendiri, mikir yang benar, ngomong dan berperilaku yang benar, yang otentik versimu. Wong kamu bukan apa-apa kan, tidak butuh pencitraan macam-macam. Jangan gampang terpengaruh kan. Sekarang kan banyak orang pingin dicitrakan jadi anak baik, pingin dicitrakan jadi anak gaul, pingin dicitrakan. Ketika pingin dicitrakan itu biasanya tidak otentik kamu lagi. Jadi yang otentik, mikir sendiri mana yang baik, yang pas menurut kamu. Oke, kamu boleh punya jenggot, boleh nggak jenggoten, asal pilihanmu sendiri. Nggak ada sini yang jenggoten ya. Tidak apa-apa. Jenggot itu kan tidak wajib. Oke, ada sedikit-sedikit tapi tidak ada yang banyak. Karena memang gen kita itu ras mongoloid itu memang tidak gampang keluar jenggotnya. Beda sama yang daerah timur tengahan sana. Evolusi kita sudah lebih sempurna. Oke, orang ini. Oke. Jangan nunggu nanti yang jenggotan kamu sebut, wah evolusinya belum tuntas ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Tidak apa-apa kan ada. Ini jenggot kita kan masih eceran satu-satu, nggak banyak. Kapan-kapan kalau punya jenggot ya jangan beli eceran lah, sak selop langsung yang biar. Oke, dilanjutkan. Oke, Tuhannya Ahurmas. Ahurmas itu bukan nama, sifat sebenarnya. Ahura Mazda ya Tuhan. Itu sama kayak kamu nyebut Allah atau Jehovah, bahasa Ibrani. Ahu itu yang hidup, Ra itu yang menganugerahkan. Jadi yang maha memberi, yang maha hidup. Mazda itu dari bahasa Sanskerta, meskipun sekarang dipakai nama mobil itu ya, Mazda. Dari bahasa Sanskerta Mahada. Jadi maha itu agung, da itu pemberi. Di Indonesia istilah maha kan diserap,
untuk semua sifat-sifat Tuhan. Maha besar, maha penyayang, maha pengasih. Ya, mahasiswa termasuk juga. Jadi maha itu agung, da itu pemberi. Jadi Ahura Mazda kalau diringkas mungkin ya dia yang maha hidup, maha pemberi. Jadi bukan nama, sebenarnya itu sifat. Jadi, dan satu-satunya penguasa kehidupan, penguasa kebijaksanaan, penguasa cahaya, penguasa kebenaran. Ini potongan-potongan dari tulisannya B.S. Murty yang ngambil dari kitabnya orang Zoroaster yang saya sebut tadi, namanya Avesta. Saya lihat di internet banyak tulisan yang bilang ternyata di Zen Avesta, kitabnya orang Zoroaster, itu sudah diramalkan kedatangannya besok Nabi Muhammad. Nggak apa-apa sih, itu saya nggak tahu orang yang ngomong kayak gini apa dia setuju dengan Zoroastrianisme atau enggak. Karena dalam diskusi yang lain dia bilang Zoroaster itu musyrik, bikinannya manusia, nyembah api. Tapi kok yo percaya kalau di kitabnya orang Zoroaster ada ramalan Nabi Muhammad. Harusnya kan ramalan itu nggak dipercaya, wong itu dari orang Zoroaster loh. Tapi kok yo seneng ada ramalan kayak gitu. Itu sebenarnya mau bilang bahwa lo mungkin yo bener Zoroaster itu, jangan-jangan mau bilang gitu. Kalau logikanya kan begitu. Kalau kamu terima bahwa ramalannya bener, besok ada Nabi Muhammad, berarti Avesta itu bener. Kalau Avesta benar, jangan-jangan orang Zoroaster benar. Kamu bilang di Injil, di Bible sudah diramalkan kedatangannya Nabi Muhammad. Loh, katanya Bible karangan, ndak asli lagi. Jangan-jangan itu palsu. Kok kamu sudah seneng kayak gitu? Kita kan sok-sok gitu kan. Ahok bilang, wah agama paling baik itu Islam loh. Kamu kan seneng luar biasa, kamu sebarkan kemana-mana. Juga kamu kan harus ngukur itu kan, itu ucapan itu basa-basi atau ucapan itu serius atau trik atau apa, kan harus gitu. Zaman dulu nggak cuma kayak Ahok ngomong kayak gitu, ada yang sudah masuk Islam ikut naik haji sampai orang-orang cium tangan semua. Dia bilang Islam itu luar biasa, bagus, indah. Namanya Senuk Horgronye. Iya kan? Tapi ya itulah kita, ndak konsisten, pokoknya golek senengin tok, nyari enaknya sendiri, logikanya nggak dipakai. Maka yos kita pakailah logika, latihan mikir yang beres. Oke. Ahura Mazda itu senantiasa hadir, kapanpun, dimanapun. Ya, mirip kalau kata-kata Ahura Mazda di slide ini semuanya nanti kamu ganti dengan Allah, itu menurutku loh ya, yo masuk-masuk saja. Tidak perlu melanglang buana atau ke antariksa untuk mencarinya. Dengan hati yang murni dan kesucian nurani, engkau dapat menemukannya di dalam hatimu sendiri. Maka jangan heran kalau Zarathustra ini sangat berpengaruh dalam pikiran para sufi Persia nantinya. Al-Hallaj, Suhrawardi, Rumi, dan kawan-kawan. Karena memang ajarannya sangat dekat. Terus pegunungan dan samudra tidak bisa memisahkanmu dengan Ahura Mazda. Tapi pikiran yang jahat dapat memisahkanmu darinya. Pikiran yang jahat itu kebencian, niat ngerusak orang lain, ingin mencelakakan orang lain. Segala pikiran yang jelek dan jahat itu akan memisahkan kita darinya. Hati-hati dengan sekedar pikiran yang jahat. Kalau dalam dirimu kamu merasa, kan Allah bilang wa nafakhu fihi min ruhi, ruhnya Allah itu kan tidak mungkin jelek, pasti bagus, suci, baik. Yang bagus, suci, baik tidak akan bisa dicampur dengan yang jelek.
yang jahat, yang kotor. Kalau kamu memasukkan yang jelek, yang jahat, yang kotor, maka yang bagus, yang jernih akan terpinggirkan. Air itu jernih, tapi begitu kamu masukkan kotoran, ya dia akan jadi kotor. Jadi hati-hati dengan pikiran yang jahat. Baru pikiran loh ya, belum perbuatan. Apalagi perbuatan. Makanya mikir gak boleh jelek, mikir gak boleh ngeres. Kalau gambar ngeres yang masuk ke sini, emangnya Allah mau tinggal di situ kamu jajar sama gambarnya itu? Ya kan? Kalau gambar yang gak beres yang kamu masukkan ke sini kan gak mau jajar sama yang itu, mesti pergi. Jadi masukkan yang baik-baik, biar kamu tidak berjarak dengannya. Nah, itu inspirasi dari Zoroaster. Terus teorinya orang Zoroaster sewaktu adharma. Adharma itu, dharma itu kan kalau di Hindu kebajikan setiap orang. Adharma berarti kekacauan. Jadi ketika terjadi kekacauan spiritual, dunia ini kacau dan rusak, maka jangan takut. Kayak saya bilang di awal tadi, akan ada jenius yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Mujaddid, nabi, utusan, rasul. Allah kan selalu begitu. Seandainya kita yakin nabi sudah, kenabian sudah berakhir, tapi kewalian dan mujaddid kan tidak, pembaharu kan tidak. Setiap sekian puluh tahun sekali akan datang pembaharu. Oke, itu teori selanjutnya. Teori selanjutnya tentang ketuhanan Zoroaster, Ahura Mazda menampik pengorbanan dan persembahan yang mahal. Yang diterima apa? Pengorbanan yang ikhlas dari hati nurani. Apapun yang kamu persembahkan pada Tuhan. Kalau di Islam, kamu sholat itu kan persembahan. Kamu persembahkan tenagamu, kamu persembahkan pikiranmu, kamu persembahkan hidupmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kan persembahan lillahi rabbil alamin. Persembahan itu tidak ada gunanya kalau tidak ikhlas, tidak dari hati nurani. Sholatmu itu tidak ada value-nya kalau rasanya masih kewajiban. Kewajiban itu kan tidak ikhlas berarti. Kayak kamu minggu depan wajib pakai seragam ya, itu kan kamu kepeksa gawe, kalau nggak gawe gimana? Itu berarti tidak ikhlas. Ketika tidak ikhlas, value-nya nggak kelihatan. Pak, kenapa ada orang sholat tapi masih kurang ajar? Korupsi ini jalan terus, umroh juga rajin. Kenapa bisa begitu? Ya karena ibadahnya nggak punya value. Kenapa nggak punya value? Formalitas, tidak ikhlas, kewajiban. Ya kan? Kamu kan merasa sholat itu beban luar biasa kan? Wah, udah sholat isya belum ya? Ayo kan nendang sholat kan? Jadi rasanya dikejar-kejar, tiap hari disuruh sholat. Rasanya kan begitu. Seolah-olah jangan-jangan kamu nggak butuh sholat, tapi Allah lah yang butuh sholat. Padahal apa sih manfaatnya sholatmu bagi Allah? Kan nggak ada. Tapi kamu merasa kalau pokoknya gitulah yang kamu rasakan sholat itu. Ibadah apapun, puasa itu, kalau boleh sebenarnya puasa ya jangan sebulan lah, atau sebulan dibagi-bagi setahun, tiap bulan 2 hari itu kan enak Pak. Misalnya, kenapa kamu usul kayak gitu? Karena kamu merasa berat. Kenapa berat? Karena bagimu itu masih kewajiban. Dan Allah tidak butuh sebenarnya sholatmu, puasamu, yang butuh kamu. Oke, jadi pengorbanan harus ikhlas. Ikhlas itu kamu ridho pada Allah, sehingga nanti Allah ridho padamu. Oke, terus
Kalimat terakhir itu kalau di Avesta, aku tidak paham akan hakikatmu, wahai Ahurmas, namun apapun juga adalah di kau semata. Aku tidak ngerti Allah itu apa dan bagaimana, pokoknya aku yakin ada dan dia ada dimanapun. Segalanya dia. Ini deklarasi keimanan. Sejak kemarin saya tidak tahu sesi keberapa itu, 2-3 sesi kita ngomong perdebatan ada Tuhan, ada tidaknya Tuhan. Dan itu tidak selesai-selesai. Kamu bingung luar biasa. Sifat-sifatnya kok tabrakan semua. Tapi katanya Zoroaster tidak tahu Allah itu apa dan bagaimana. Pokoknya aku percaya ada. Titik. Tidak harus cerewet. Daripada capek-capek. Percaya ada itu sama kayak rumusnya Zoroaster tadi. Di pikiran, di kata-kata, dan di perbuatan. Coba dicek. Apakah caramu mikir menunjukkan kamu percaya ada Allah apa enggak? Apakah caramu ngomong menunjukkan kamu percaya ada Allah apa enggak? Apakah caramu bertindak menunjukkan kamu percaya ada Allah apa enggak? Kalau kamu gagal terus kamu putus asa, itu menunjukkan kamu tidak percaya Allah ada. Kalau kamu jomblo terus kamu stres, itu menunjukkan kamu tidak percaya. Jangan-jangan kamu tanya, sebenarnya jodohku itu ada benar apa enggak ya? Ada enggak yang mengeluh gitu? Itu berarti kamu tidak percaya kalau Allah itu ada. Kata-kata juga begitu. Kenapa sombong itu sangat-sangat diwanti-wanti untuk diharamkan? Karena begitu kamu sombong, apakah dalam kata-kata atau perbuatan, berarti kamu tidak percaya kalau Allah itu ada. Jadi, aku tidak paham Allah itu apa dan bagaimana, tapi aku percaya bahwa Allah itu ada. Kalau orang Jawa bilangnya Gusti Allah ora sare. Oke, jadi itu kebertuhanannya Zoroaster. Terus api. Saya potong beberapa kalimat yang ada hubungannya sama api. Bagi yang belajar antropologi, api adalah titik awal ketika manusia mengenal kebudayaan. Orang mulai ngerti nyimpen makanan, masak makanan untuk banyak kepentingan, termasuk ngusir hewan, nyari kehangatan, itu ketika api dikenal. Ya nanti kapan-kapan kamu surfing, coba dibaca sejarahnya api, termasuk segala mitologi yang berhubungan dengan api. Kalau di Yunani diyakini api itu yang punya dewa petir, rajanya dewa Zeus. Sebenarnya manusia tidak boleh pakai api karena itu kunci kekuatannya dewa. Tapi kalau di Yunani terus dicuri oleh namanya Prometheus. Prometheus ini nyuri apinya Zeus, dikasihkan ke manusia, sehingga manusia bisa memanfaatkan api. Gara-gara ini nanti Prometheus dihukum oleh Zeus. Dia diikat di atas gunung, terus jantungnya setiap kali dimakan sama burung elang itu. Dimakan, jantungnya hilang, paginya muncul jantungnya lagi, dimakan lagi, muncul dimakan lagi. Dan nanti akhirnya dia diselamatkan oleh Hercules, Herakles, manusia setengah dewa. Saya tidak tahu menyelamatkannya dibantu Sina apa enggak. Yang lebih seru kalau duet berdua. Oke. Nah, orang Zoroaster melihat hal yang sama. Pancaran cahaya ilahi, simbolisasinya api. Ketika mereka menatap api, perintahnya apa? Berkontemplasilah. Tataplah api, fokuskan dirimu ke api untuk membersihkan pikiran. Jadi semacam meditasi, menenangkan pikiran.
Oke, terus api naik ke atas dan mengangkat jalan pikiran ilahi. Api itu kan gerakannya ke atas, jilatannya ke atas. Dia memusnahkan semua yang dia telan, kemudian mengangkatnya ke atas. Sama kayak persembahan. Persembahan itu kan memusnahkan semua ego dan kamu persembahkan ke atas kepada Tuhan. Jadi simbolismenya semacam itu. Dosamu itu bakarlah, kekotoranmu itu bakarlah. Menghadaplah Tuhan dalam kondisi suci. Jadi simbolisasinya bunyinya semacam itu kalau di Zoroaster. Jadi jadilah seperti api. Api mensucikan apapun yang disentuhnya, namun ia sendiri tidak pernah terkotori. Tidak ada api kotor, tidak ada api tidak jernih. Api itu ya selalu kayak gitu. Yang berani mendekat dijadikan api oleh api. Kertas mendekat, dia jadi api. Copet mendekat, dipukuli sama orang terus dibakar, ya dia jadi api. Bersih jadi api. Jadi bahkan orang meninggal di banyak tradisi kan juga dibakar, jadi api. Dia konsisten. Api tidak kayak air. Air itu kemasukan kotor, dia ikut jadi kotor. Tapi kalau api, dia akan tetap seperti api. Yang datang akan diolah jadi dirinya. Itu api. Maka api dijadikan simbol oleh banyak tradisi. Oke. Jadi mungkin ada yang pernah latihan meditasi. Biasanya fase-fase awal kalian disuruh konsentrasi menatap lilin. Ya kan? Saya tidak tahu mungkin kenapa kok lilin. Ya kamu tanyakan ke mastermu, gurumu, ustadzmu, ngapain kok lilin, mbok menatap TV apa menatap HP apa doai. Ngapain kok ya lilin gitu kan. Coba tanya rahasianya apa. Atau kamu coba ya nanti malam, bawa lilin kecil aja, taruh di bawah, di depanmu paling jarak 30-an senti lah ya. Tapi di depanmu kasih kaca. Jadi kaca, wajahmu, terus lilinnya di tengah, sana kasih kaca. Ya perhatikan lilin. Tapi nanti kalau sudah capek, kamu lihatlah kaca. Jangan kaget kalau wajahmu berubah-ubah. Entah jadi siapa, entah kok nggak kayak aku. Coba aja. Oke, wedi nangan kamu. Coba aja, enggak apa-apa. Cobaan ya. Nanti kalau tapi wajahmu berubah-ubah biasa aja. Itu deviasi mata itu biasa. Itu nanti lama-lama akan kelihatan warna auramu. Auramu warnanya apa? Cuma kalau kamu takut duluan ya nggak jadi. Ya. Ya aura itu menunjukkan karaktermu. Dan itu kalau auramu agak surem, remeng-remeng, apa ndak jelas apa saatnya harus diperjelas biar hidupmu enak. Kalau kamu sedang galau itu auranya juga berubah. Sebenarnya setiap orang bisa merasakan. Kalau kamu ketemu temenmu nggak ngomong aja dia sedang sedih kan kamu bisa merasakan. Oh ndak kayak biasanya ya, itu biasanya ya. Ada hubungannya sama aura. Kamu kan nggak pernah belajar aura, yang kamu pelajari aurat. Kamu tiap hari nonton aurat, nggak pernah belajar yang gitu-gitu. Oke. Terus kematian. Dia punya filosofi yang khas. Orang-orang ini tentang kematian. Saya kapan itu baca buku yang luar biasa dari tradisi Hindu tentang perjalanan jiwa setelah mati. Jadi setelah kamu meninggal, nanti akan melihat cahaya yang warnanya ini. Cuma ketika cahaya masih warnanya ini, jangan dipedulikan, jangan diikuti. Ikutilah terus jalanmu ke cahaya yang warnanya ini saja. Nanti di level, tadi perjalanannya dia, saya tidak tahu itu yang nulis pernah mati balik lagi apa gimana. Tapi bisa detail menjelaskannya.
Setelah perjalananmu ini selesai, kamu akan dikasih pilihan macam-macam. Nah, kalau ada yang tertarik silahkan. Jadi perjalanan jiwa setelah mati. Jadi termasuk kapan putus apa? Karena jiwa kita dengan jiwa astral itu ada semacam talinya. Itu yang bikin tiap kali mimpi kita bisa balik lagi. Kalau tali ini putus, itu yang disebut meninggal. Nah, itu kapan anunya itu filosofi kematian khas Hinduisme. Oke, katanya orang Zoroaster, kehidupan masa kini adalah awal kehidupan yang akan datang. Kehidupan ini merupakan tirtayatra, perjalanan suci ke kehidupan yang lebih tinggi. Mirip dengan hampir semua agama yang bilang bahwa hidup ini hanya mampir dari perjalanan kita yang panjang. Jadi mati itu semacam posko sementara sebelum kita melanjutkan perjalanan lagi. Ya nanti puncaknya perjalanan kalau di Hindu ya ketemunya nirwana, moksa di Buddha. Kalau di Islam nanti ada surga. Meskipun di banyak naskah surga itu ya bukan terakhir. Ketemu terakhir itu ya ilaihi roji'un. Jadi kita itu ketemu terakhir ya sama Allah, menyatu bersama Allah. Surga juga termasuk salah satu posko yang harus kita singgahi. Terus katanya Zoroaster, jangan melarikan diri dari kematian, karena tidak ada yang dapat musnah sebelum waktunya tiba. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkanmu dari kematian sewaktu saatnya sudah tiba. Sangat Al-Quran kan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah datang, ya ndak bisa ditunda. Kamu nggak bisa lari. Oke, itu kan kayak ceritanya siapa? Nabi Sulaiman ada punya sahabat. Satu ketika ada malaikat Israel datang ke Nabi Sulaiman, datang, saya tanggal 7 mau nyabut nyawanya sahabatmu ini. Oh, sama Nabi Sulaiman, wah kamu nyawanya mau dicabut ini. Terus dia pergi jauh. Pokoknya biar nggak ketemu malaikat Israel. Terus 2 hari kemudian malaikat Israel datang. Loh, kemana sahabatmu tadi? Dia takut. Katanya 7 hari lagi mau dicabut nyawanya. Malaikat Israel malah bilang, itu yang saya bingung. Saya merasa nyabutnya nanti nggak di sini kok, orangnya ada di sini kemarin. Oh, ternyata sudah pas sekarang dia datang ke sana. Jadi tidak mungkin ditunda, nggak mungkin dipercepat kalau sudah waktunya. Jadi satu-satunya yang kamu jangan galau justru itu kematian. Kebalik kan, kamu sumpek luar biasa. Banyak orang stres luar biasa karena takut mati. Justru satu-satunya yang jelas dalam hidup kita adalah kematian. Yang lain nggak jelas semua. Besok anakmu berapa nggak jelas. Besok kamu sukses apa nggak jelas. Besok kamu mau jadi apa nggak jelas. Justru yang jelas satu-satunya, setiap orang besok mesti mati. Jadi kamu nggak perlu galau, nggak perlu mikir, nggak perlu sumpek tentang kematian. Terus hitunglah setiap hari ibarat anak tangga ke arah kematian, dan hiduplah setiap hari seakan hari ini hari terakhirmu. Hadis kan ada yang kayak gini kan, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, dan seterusnya. Oke, jadi kematian kredonya, ajarannya ternyata tidak jauh-jauh juga sama ajaran kita. Mereka yakin ujung hidup kita kematian, dan setelah kematian hidup tidak selesai tapi melanjutkan perjalanan. Ada tadi siratal mustaqim, surga neraka segala. Oke,
Yang eskatologi sudah, sekarang kita turun ke bumi. Ajaran-ajaran dunianya tentang alam. Katanya Zoroaster, kunci hidup yang pertama, jangan sampai kita buta terhadap logika alam, terhadap sunnatullah. Jadi harus paham logikanya hidup, logikanya alam semesta. Sejauh mana kekuatanmu, kapan kamu bisa sakit atau enggak, apa yang bikin kamu seneng, apa yang bikin kamu ndak enak, apa itu permainan alam. Apalagi urusan fisik. Jangan sampai kita buta. Kalau kita buta, ya kita akan ditaklukkan oleh alam. Padahal tugas kita kan taskhir, sakhara lakum. Allah sudah menaklukkan alam semesta untuk kita, ya kita jangan buta. Terus menyatulah, itu ayat yang kedua. Ingatlah, kamu taklukkan alam, tapi dirimu juga bagian dari alam semesta. Maka kenali alam semesta juga kenali dirimu sebenarnya. Terus jangan sekali-sekali mencemari bumi, air, dan udara. Ajaran ekologis. Terus rerumputan, tak loncat ya, yang lain dibaca. Mirip semua sama ajaran kita. Rerumputan, pepohonan, angin, ombak, burung-burung, fauna, semuanya bernyanyi, tersenyum, dan tertawa. Yang bisa sumpek, galau, dan nangis itu hanya manusia. Yang lain itu tiap hari ketawa. Pohon itu kamu pukuli, kamu tali buat memean, kamu santai aja, dia ketawa masih goyang-goyang aja. Dia tidak pernah sumpek. Pelajaran luar biasa dari alam semesta, dia selalu tersenyum dan tertawa. Maka kamu manusia bergabunglah dengan orkestra alam. Ikuti iramanya. Makanya tadi belajar tentang alam, ikuti alurnya, ikuti iramanya, maka kamu akan bergabung dengan mereka, nyanyi, tersenyum, dan ketawa bersama. Ya, meskipun kalau pas ketawa sendirian jangan dilihat orang. Nanti kamu dianggap rodo stres. Tapi nikmati aja. Ya sekali-sekali coba diajak ngobrol, ada pohon-pohon di depan itu. Piye bro, kabarnya sudah lama ndak kesini? Tambah gede aja kamu, ndak apa-apa lah. Ngajak ngobrol loh ya. Lah daripada kamu curhat sama temen, sama pacar juga bikin sumpah kalau sama pohon-pohon, sama anu kan. Oke, terus diajak ketawa bersama. Nanti kalau ada yang moto dari jauh masuk Facebook, kamu dianggap wah baru kehabisan obat. Tapi ndak apa-apa berakrab ria. Yo, anggap aja kamu setengahnya Nabi Sulaiman apa sopo yang bisa ngobrol sama makhluk hidup. Ya. Oke, jadi sama alam harus akrab, menyatulah dan pahamilah ritmenya. Kelemahan manusia modern itu. Manusia modern itu menguasai alam semesta, ngerti teorinya, tapi dia tidak masuk bergabung dengan orkestra alam. Malah dia mengacaukan ritmenya. Itu problem besar manusia hari ini. Oke. Terus baik buruk, katanya Zoroaster, baik buruk itu sudah logikanya dunia. Pasangan-pasangan itu sudah modusnya, ciptaannya Ahurmas. Ada siang, ada malam, ada seneng, ada susah. Modus hidup memang semacam itu. Ada baik, ada buruk. Maka hidup ini alurnya harus cinta, bukan benci. Kamu disebut anak baik karena ada anak yang buruk. Kamu disebut anak pinter itu karena jasanya anak yang rela jadi bodoh.
Loh iya kan? Kamu disebut anak yang rajin itu karena ada anak malas yang ikhlas. Kamu jadi anak rajin. Jadi ndak itu pasangan, kamu jangan membenci, jangan marah-marah, jangan sama yang beda pasangan. Ada siang, ada malam. Siang dan malam gak pernah saingan, gak pernah merasa rival, gak pernah mencaci maki, mengkafirkan. Yang siang mengkafirkan malam, yang malam mensesatkan siang, gak ada. Masing-masing ada jalurnya sendiri, ada kapasitasnya masing-masing. Dan oleh Ahurmas, semua itu memang diciptakan untuk mewujudkan visinya. Sudah kadung menciptakan surga, menciptakan neraka. Kalau manusia dibuat baik semua, lah buat apa? Sudah kandung janji ada pahala, ada siksa. Ya kalau semua sama kan nanti ada yang tidak kepake. Ya kan? Semua ada tujuannya. Kalau di filsafat namanya teleologis. Jadi ada telosnya, ada skenarionya. Terus dan semua itu sesuai dengan citranya Ahurmas. Jadi hidup ini selalu ada baik, ada buruk, ada pintar, ada bodoh, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada gelap, ada terang. Dan itu alami. Di Indonesia juga kan selalu ada pasangan-pasangan itu kan. Ada pemerintah, ada rakyat, ada dosen, ada mahasiswa, ada takmir, ada takmir. Pasangannya apa? Masjid. Oke. Yang tidak punya pasangan kan hanya jomblo. Ayo kan kamu kan menyebutnya jomblo, tapi percayalah bahwa realitas itu tidak jomblo. Realitas selalu ada pasangannya. Jadi silahkan galau yang masih jomblo, berarti kamu tidak mengikuti hukum alam. Hukum alam itu selalu ada pasangannya. Masa kamu tidak ada pasangannya? Ya kan? Oke. Cinta dan ekstase. Hampir semua agama ngomong tentang cinta. Jadi ibarat api melahap kayu cendanya, seharusnya juga api dalam dirimu demi kasihmu, melahap hatimu demi kasihmu pada Ahurmas. Jadi cinta ketuhanan yang pertama. Cintailah Tuhan. Kalau katanya Ghazali, kalau kamu cinta pada yang cantik-cantik, ketahuilah yang maha cantik itu Tuhan, Allah. Kalau kamu cinta pada yang pinter-pinter, mungkin yang putri suka cowok yang pinter, ketahuilah yang maha pinter itu Allah. Kalau kamu cinta pada yang apapun yang kamu cintai, itu puncak karakternya ketemunya di Tuhan atau Allah. Maha indah, maha cantik, maha bijaksana, apapun itu puncaknya adalah Allah. Maka harusnya cintamu pada apapun membawa dirimu pada Allah. Apapun itu, kamu suka dandan, cinta pada wajah yang cantik, kamu suka apapun itu, coba kamu tarik terus, ujungnya pasti ketemunya yang maha, pasti Allah. Jadi kalau katanya Ghazali, yang paling layak dicintai itu sebenarnya Allah. Jangan berhenti di makhluk, nanggung. Oke, harus dilanjutkan sampai ke Allah cintamu. Meskipun ya karena kita ini agak materialistik, yang non-materi itu susah dicintai. Itu tinggal dilatih logiknya aja. Kalau nggak dilatih ya nggak nyampe. Kalau kamu masih jadi cowok dan cewek matre, nggak akan ketemu sama Allah. Kalau fisik yang hanya jadi patokanmu, kamu berhenti di fisik, pasti nggak ketemu sama Allah. Rumusnya di situ. Tapi susah Pak mencintai Allah. Lebih enak cinta sama yang cakep-cakep.
Loh, yang maha cakep itu Allah. Ya Allah tidak kelihatan, Pak. Yang kelihatan ya yang manis-manis, yang... Itu berarti cara mikirmu masih matre. Meskipun tiap hari kamu mengkritisi materialisme. Oke, kamu sendiri masih matre. Terus setiap manusia baik yang sederhana, berarti yang biasa-biasa saja kayak kita yang awam, maupun yang penuh ekstase, para sufi, para darwis, mendambakan sang kekasih. Kalau kamu bilang, saya ndak itu Pak, ada yang salah dalam dirimu. Kenapa? Karena itu fitrah. Segala sesuatu, fitrahnya adalah kembali ke asal. Dari air kembali ke air, dari tanah kembali ke tanah. Sementara kita dari Allah. Logikanya, normalnya, kita pingin segera ketemu sama Allah. Kalau tidak, ada proses yang tidak pas yang kita jalani. Kalau kamu tak bilang, semoga kamu segera ketemu Allah, kamu kan, wah berarti doain jelek Pak, saya segera mati berarti. Enggak. Justru harusnya setiap jiwa itu rindu untuk kembali ke asalnya. Karena jiwamu asalnya dari Allah. Kalau tidak, ya mulai sekarang diperbaiki, dicari lagi sampai kamu pingin ketemu asal. Kayak kamu di kampungmu itu loh. Kampungmu itu meskipun jelek di desa, kalau di sana harus ganti kendaraan 4, 5, 7 kali, tapi kan kamu kangen pingin pulang kampung terus. Meskipun hidup di Jogja, di sini rame apa-apa ada, tiap kali mudik kamu kan senang luar biasa. Ada kerinduan tertentu. Itu sebenarnya kembali ke asal, itu fitrah. Makanya kalau Idul Fitri semua orang mudik. Mudik itu berarti kembali ke fitrah. Fitrahmu ya dari kampung, ya kampung aja yang kamu rindukan, kan gitu. Yang dulunya pernah di Jogja terus nggak di Jogja, mesti rindu ke Jogja karena dulu pernah di Jogja. Jadi asalnya dari mana, pernah ngalami apa aja, biasanya orang rindu. Nah, harusnya setiap orang juga jatuh cinta sama sang kekasih Allah. Karena innalillahi wa inna ilaihi roji'un, kita itu dari Allah dan nanti kembali ke sana. Oke. Cinta itu ada di mana-mana, baik di gua maupun di kuil. Cuma pesannya Zoroaster, kalau kamu sudah ekstase, sudah mabuk dengan cinta ketuhanan, jangan bilang-bilang. Jangan kau ungkap misteri kasih dan ekstase ini ke orang yang tidak menghargainya. Karena mereka sibuk memuji diri mereka sendiri dan akhirnya mati dalam kebodohan. Tidak ngalami nilai-nilai indah ini. Jadi ini yang dialami para sufi, para darwis, yang sering mengalami tragedi dalam hidupnya karena saking asiknya mereka lupa bilang-bilang ke orang-orang yang harusnya belum nyampe untuk dengar itu. Jadi pesannya Zoroaster, sudahlah, gak usah banyak bilang-bilang. Di luar banyak orang yang egois, yang dipuja diri mereka sendiri, dan mereka akan mati dalam kebodohan. Biar aja, kamu nikmatilah keindahanmu. Itu pesannya Zoroaster. Jadi pendapatnya Zoroaster tentang cinta dan ekstase. Terus syukur. Syukur bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa. Karena orang Jawa disyukurno itu berarti dikapokkan, disyukur ora kowe. Oke, jadi syukur itu berarti berterima kasih, matur nuwun.
Karena segala yang terjadi, yang indah, yang baik dalam diri kita, itu yang ngatur Tuhan. Katanya Zoroaster, itu dari Ahurmas. Kamu hari ini masih bisa narik nafas dan mengeluarkan nafas, itu kan seizin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, kamu bisa narik saja, nggak bisa keluar juga, wassalam. Ya kan, kamu duduk nanti masih bisa berdiri, itu kan juga Allah yang mengizinkan, yang ngatur. Maka tiap gerak langkahmu, tiap detak jantungmu harusnya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Apapun yang terjadi, sebenarnya nggak ada sedikit pun alasan kamu mengeluh kalau itu di hadapan Allah. Karena sudah sangat banyak, tidak bisa dihitung, nggak bisa dikira-kira pemberiannya Allah padamu. Apapun itu. Makanya ada kiai yang setiap ngomong di kesempatan apapun, di momen apapun, itu alhamdulillah. Biasanya kan kamu diatur. Kalau sedang alpa bilangnya astagfirullah. Kalau sedang geleng-geleng kepala bilangnya Masya Allah. Kalau ada yang luar biasa bilangnya Subhanallah, kan gitu. Kalau lihat orang melakukan dosa, astagfirullah, kan? Ada mahasiswi pakai rok mini, astagfirullah, kan gitu. Harusnya kalau pakai teori syukur itu alhamdulillah. Loh ya kan? Yo. Loh, alasannya banyak, tinggal kamu cari. Loh kok alhamdulillah, Pak? Loh alhamdulillah matamu masih sehat. Ya kan? Alhamdulillah kamu masih normal. Banyak orang yang nonton lawan jenisnya nggak tertarik, berarti alhamdulillah normal kan gitu. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah karena lihatnya, tapi karena anugerahnya Allah. Oke, itu kan sudah di skenario Allah, kamu lihat itu takdirnya Allah. Terima kasih Allah dikasih bonus, kan gitu. Oke. Dan rumusnya hidup bahagia memang alhamdulillah. Minggu lalu kita ngomong kebahagiaan, sebenarnya rumus simpelnya alhamdulillah. Apapun jalannya, apapun teorinya yang kamu ajukan, kalau kamu ndak alhamdulillah, pasti kamu belum bahagia. Maka alhamdulillah lah, hayati alhamdulillah dalam hidupmu. Itu berarti kamu rela, kamu ridho diapain aja oleh Allah, berarti kamu bahagia sudah. Jadi rumusnya sebenarnya alhamdulillah. Maka syukurlah kalau di Zoroaster.